Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa mendengarkan ta'lim, untuk bisa mendengarkan penjelasan ulama kita, untuk bisa menuntut ilmu. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, walaupun kita di zaman-zaman sekarang ini, masa-masa wabah, kita diminta untuk banyak-banyak di rumah. Jangan keluar kecuali darurat. Ketika keluar jaga jarak, pakai masker. Jangan sampai masa-masa seperti ini menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam kondisi seperti ini bisa kita upayakan walaupun tetap di rumah. Tetap kita tuntut ilmu walaupun di rumah. Kita mendengarkan kajian, kita membuka pembahasan-pembahasan para ulama, para asatidzah di rumah. Kita manfaatkan waktu yang ada di rumah untuk menuntut ilmu. Jangan kita di rumah malas semangatnya hanya ketika datang ta'lim. Ketika di rumah kita tidak membuka-buka buku pelajaran, kita tidak membuka-buka pembahasan, kita tidak membuka-buka tentang ta'lim. Jangan kita demikian, barakallahu fikum. Semangat. Dimanapun kita berada, hendaklah kita semangat dalam menuntut ilmu agama. Dimanapun kita berada, nahnu tullabul ilm. Kita adalah penuntut ilmu. Qad nufidu wa qad nastafidu. Terkadang kita memberikan faedah kepada saudara-saudara kita, dan terkadang kita mengambil faedah dari saudara-saudara kita. Nahnu tullab, kita penuntut ilmu. Inilah keadaan kita. Nufid wa nastafid. Kita terkadang memberi faedah dan terkadang kita mengambil faedah. Demikian keadaan kita. Nas'alullaha an yaj'alana min talabatil ilm hatta al-mamat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita dari kalangan talabatul ilm, penuntut ilmu agama sampai meninggal dunia. Kita lanjutkan, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, pembahasan kita dari sirah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, sirah beliau ini sangatlah panjang. Kalau mau kita baca semua, sungguh ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, sangatlah panjang. Maka dari itu di sini kami akan berupaya mengambil beberapa poin yang kami anggap penting. Kita baca sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk kita semua. Walhamdulillah, kita telah melalui beberapa pembahasan tentang kisah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salatnya tatkala beliau sedang safar. As-sababu fi itmami Utsman radhiyallahu taala anhu as-salata bi Mina arba'an. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyempurnakan salat yang 4 rakaat tatkala beliau di Mina. Tatkala beliau berada di Mina. Rawa Syaikhani fi sahihaihima. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahih keduanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina sebanyak 2 rakaat. Wa Abi Bakar wa Umar, demikian pula di masa Abu Bakar dan di masa Umar.
wa ma'a Utsman sadran min imaratihi, dan di masa Utsman, di awal-awal kepemerintahan beliau, Abdullah bin Umar masih salat 2 rakaat, masih menjadikan zuhur 2 rakaat, mengqashar salat zuhur menjadi 2 rakaat. Di awal-awal pemerintahan Utsman masih mengamalkan yang demikian. Di riwayat Imam Muslim disebutkan fi khilafatihi, di masa kepemimpinan beliau. Tsumma atammaha, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menyempurnakan. Setelah itu beliau menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Kenapa yang demikian itu? Padahal yang namanya salat zuhur dalam keadaan seperti ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dikosor menjadi 2 rakaat. Kenapa Utsman menjadikannya 4 rakaat? Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdurrahman bin Yazid, qala, dia mengatakan, shalla bina Utsman ibn Affan, salat menjadi imam kami Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bimina, tatkala di Mina, 4 rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disampaikanlah yang demikian itu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fastarja'a Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa seperti ini? Qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina sebanyak 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakrin bi Mina rak'atain, dan aku salat bersama Abu Bakar, salat di belakang Abu Bakar di Mina sebanyak 2 rakaat juga. Wa shallaitu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu bi Mina rak'ataini, dan aku salat juga di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Mina sebanyak 2 rakaat pula. Falaita hadhi min 4 raka'atin mutaqabbalatani. Duhai kiranya dari 4 rakaat ini 2 rakaat saja yang diterima. Duhai kiranya bagianku dari 4 rakaat ini 2 rakaat yang diterima. Zada Abu Daud meriwayatkan di dalam sunannya, memberikan tambahan dengan sanad yang sahih, faqila li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, atabta ala Utsman, engkau menyebutkan seperti itu tentang Utsman bin Affan, tsumma sallaita 4, tetapi engkau juga salat 4 rakaat, engkau salat di belakangnya, engkau tidak menyelisihinya, engkau tetap bermakmum di belakang Utsman bin Affan. Kenapa seperti itu wahai Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sahabat yang faqih, sahabat yang mengerti tentang kondisi. Beliau mengatakan al-khilafu syarr, berselisih itu jelek. Aku tidak ingin berselisih, aku ingin bersatu bersama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak ingin menyelisihi Utsman bin Affan dalam hal ini. Beliau mengikuti Utsman bin Affan. Radhiyallahu taala anhu. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, banyak sekali terjadi pendapat-pendapat dari apa yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di kalangan ulama ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Namun wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih menenangkan hati kami, yang lebih menenangkan hati kita adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan di dalam Fathul Bari, menyebutkan riwayat Tahawi, riwayat yang dibawakan oleh At-Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar. Demikian pula disebutkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, Kitabul Manasik, Babus Salati bi Mina, bab salat di Mina. Disebutkan pula oleh Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah dari Zuhri, qala innama shalla Utsman radhiyallahu taala anhu salat dengan menyempurnakan yang 2 rakaat
menjadi 4 rakaat, tidak seperti yang biasa. Li'annal a'rab kanu kasuru, karena orang-orang A'rab di sana ketika itu banyak badui. Banyak orang-orang badui fi dzalikal 'am, di tahun itu. Fa ahabba an yu'allimahum anna salata arba'un. Beliau ingin mengajarkan mereka bahwasanya salat zuhur itu 4 rakaat. Warawal Baihaqi, Al-Baihaqi pun meriwayatkan di dalam As-Sunanul Kubra nomor 4538 min tariqi Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, melalui jalur Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, an abihi dari ayahnya, an Utsman dari Utsman, annahu atamma bi Mina, tatkala di Mina Utsman menyempurnakan salat. Tsumma khataba, kemudian beliau berkhutbah. Faqala, beliau mengatakan, innal qasra sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, sesungguhnya qasar itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dan 2 sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar. Walakinnahu haddatsa tugham, akan tetapi telah terjadi tugham, banyak orang yang belum paham agama, orang yang masih dangkal akal, masih dangkal ilmunya, orang yang pemahamannya masih baru. Fakhibtu an yastannu, aku khawatir, kata Utsman, mereka mengambil hal ini, mencontoh hal ini, meneladan apa yang telah aku lakukan ini. Wa an Ibnu Jurayj, disebutkan juga melalui jalur dari Ibnu Jurayj, disebutkan juga dari Ibnu Jurayj, anna A'rabiyyan nadahu, ketika itu orang Badui memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi Mina, ketika itu di Mina, seraya mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, maziltu usalliha, aku selalu salat duhur seperti itu, mundu ra'aituka, semenjak aku melihat engkau, amma awal rak'ataini, di tahun engkau mengqasar, di tahun engkau menjadikan duhur 2 rakaat. Semenjak itu aku selalu salat duhur 2 rakaat. Ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Jadi alasannya Utsman radhiyallahu anhu menyempurnakan salat 4 rakaat karena ketika itu banyak orang-orang Badui. Utsman ingin mengajarkan kepada mereka bahwa salat duhur 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'syarul ahibba, barakallahu fikum. Masih banyak lagi kisah-kisah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akan masuk di akhir-akhir dari kehidupan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Kita akan baca kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, yakni kisah tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh dari tangan Utsman. Rawal Imamul Bukhari fi sahihih, Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, dahulu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Wa fi yadi Abi Bakrin ba'dahu, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam cincin beliau berada di tangan Abu Bakar. Wa fi yadi Umar ba'da Abi Bakrin, setelah Abu Bakar meninggal di tangan Umar. Falamma kana Utsman, setelah Umar meninggal di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Falamma kana Utsman, tatkala Utsman sedang duduk-duduk di sumur Aris, berada di sumur Aris, Utsman sedang duduk-duduk di sana. Qala al-Hafidz fil Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan Aris bi fathil hamzah. Aris dengan difathahkan hamzah, wa kasri ra, ra-nya dikasrahkan. Bi waznin azim, wazannya azim, fa'il. Hiya fi hadiqatin bil qurbi min Masjid Quba. Letaknya di kebun dekat Masjid Quba, sumur Aris ini. Qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengisahkan, fa akhrajal khatam,
Utsman pun mengeluarkan cincin tersebut. Faja'ala ya'bathu bihi, kemudian beliau menggerak-gerakkannya. Fasaqata, kemudian jatuh ke dalam sumur. Fakhtalafna thalathata ayyam, kami pun mencarinya berbeda-beda selama 3 hari ma'a Utsman, bersama Utsman. Fanazahal bi'r falam najidhu. Al-bi'r, sumur tersebut dikuras, kami tidak menjumpainya sampai sumur itu dikuras. Nazaha al-bi'r disebutkan di dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, maknanya adalah farraghaha, sumur itu dikuras, hatta qallama uha, sampai airnya tinggal sedikit, au nafad, atau sampai habis airnya. Dikuras, ternyata tidak dijumpai, tidak didapati cincin Nabi SAW di sumur tersebut. Falam najidhu, kami tidak mendapatinya. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan di dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 517, walladzi yadhhar, yang nampak di sini, annahu innama balagha Utsman radhiyallahu anhu fit taftish 'anil khatam liqaunihi atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersungguh-sungguh dalam mencarinya, yang zahir, yang nampak di sini, karena terdapat athar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad labisahu, yang telah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'malahu wa khatama bihi, dan beliau menutup usianya dengan cincin tersebut. Maknanya beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan cincin tersebut masih ada. Wa mithlu dzalik, dan yang seperti ini, yang semisal dengan ini, yusawi fil 'adah qadran 'aziman minal mal, sama dalam keadaan kita, dalam kebiasaan kita, dengan harta yang memiliki kadar yang tinggi. Maknanya yang seperti ini tentunya harta yang sangat berharga, tidak mungkin dicari sampai dikuras sumurnya, melainkan harta tersebut adalah harta yang berharga. Kalau cincin-cincin biasa jatuh ke sumur, mungkin biasa saja menurut mereka, sudah beli yang lain lagi, cari yang lain lagi. Ini cincin dari Nabi SAW, maka dari itu benar-benar dicari oleh Utsman karena memiliki kenangan yang luar biasa dari Nabi SAW. Dicari sampai dikuras, tidak ditemukan. Wa illa law kana ghaira khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam laktafa bi talabihi duna dzalik. Kalaulah itu bukan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Utsman akan mencukupkan dengan mencarinya tanpa sampai mengkuras, dicari saja sudah. Setelah itu tidak didapati, sudah tinggal pergi. Kalau itu bukan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Utsman memerintahkan untuk dikuras sampai benar-benar dicari, sampai benar-benar diusahakan untuk mendapatkannya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, tidak ditemukan juga. Wa bid-darurati yu'lamu anna qadral mu'nati allati hasalat fil ayyami thalatha tazidu ala qadril khatam. Tentu diketahui dengan kadar 3 hari mencarinya secara jelas bahwa cincin ini memiliki keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Lakin iqtadat sifatuhu 'azima qadrihi fala yuqasu 'alaihi kullu ma dha'a min yasiril mal. Maka dalam keadaan seperti ini tidak dikiaskan dengan cincin-cincin yang ringan, dengan benda-benda yang jatuh dari benda-benda yang ringan. Dari benda-benda yang ringan maksudnya benda-benda yang tidak mahal. Jangan dikiaskan pula di sini Utsman mencari cincinnya sampai menguras sumurnya. Jadi kalau misalkan cincin kita hilang, kita harus cari juga, tidak. Tidak demikian. Utsman radhiyallahu anhu melakukan yang seperti ini karena ini ada asar dari Nabi SAW, cincin yang sangat berharga. Kalau harta yang tidak mahal, tidak berharga, tidak begitu penting, jatuh, tidak dicari, tidak mengapa. Barakallahu fikum.
Masyarul ahibbah azzakumullah, diriwayatkan pula oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cincin beliau dari waraq, membuat cincin, menjadikan cincin dari waraq. Waraq maknanya adalah bikasr ra, waraq dikasrahkan ro, afwan, bukan warok ya, tapi warik. Anak salah baca tadi. Cincin Rasulullah SAW ini terbuat dari warik. Warik dengan dikasrahkan ro, maknanya adalah al-fiddah, maknanya adalah perak, sebagaimana disebutkan di dalam An-Nihayah jilid yang kelima 153. Wa kana fi yadihi, cincin tersebut ada di tangannya. Tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin, di tangan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu di tangan Abu Bakar. Tsumma kana ba'du fi yadi Umar, kemudian setelah itu di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tsumma kana ba'du fi yadi Utsman, kemudian setelah itu di tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris, sampai pada suatu ketika jatuhlah cincin tersebut di sumur Aris. Naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ukiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Kitabul Libas, bab Naqshil Khatam, nomor hadis 5873. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya Kitabul Libas wa Zinah, bab lubsin Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman min wariq, naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lubsul khulafa'i lahu min ba'dih, nomor hadis 2091 dan 54. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengomentari tentang hadis ini, amma qaulu ba'dhi syurrah, adapun pendapat sebagian yang menjelaskan hadis ini, anna kitabatahu kanat min asfal ila fawq, yakni annal jalala fi a'lal astar al-thalathah wa Muhammad fi asfaliha. Adapun apa yang dijelaskan oleh sebagian yang mensyarah hadis ini, bahwa tulisannya dari bawah ke atas, yakni lafaz Allah di atas garis yang 3, sedangkan Muhammad di bawahnya. Falam ara tasriha bidzalik, aku tidak mendapati yang jelas dalam hal ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fi syai'in minal ahadits, dari hadis-hadis yang ada. Bal riwayatu al-Ismaili, bahkan riwayat al-Ismaili, yukhalifu dhahiraha dzalik, menyelisihi yang demikian itu. Fa innahu qala, maka dia mengatakan fiha, pada cincin tersebut tulisan Muhammadun satr, Muhammad di garis, wa satru tsani Rasul, di garis yang kedua Rasul, wa satru tsalits, di garis yang ketiga Allah. Jadi barakallahu fikum, tidak disebutkan di sini yang jelas dalam riwayat yang disebutkan bahwa bagaimana tata cara penulisannya. Hanya saja disebutkan dalam riwayat al-Ismaili seperti tadi, Muhammad dalam garis, kemudian garis yang kedua, garis yang pertama Muhammad, garis yang kedua Rasul, garis yang ketiga Allah. Wallahu a'lam, perlu pembahasan lebih detail lagi untuk memastikan hal ini, bagaimana bentuk tulisannya. Warawa Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi, Ibnu Sa'ad meriwayatkan di dalam tabaqatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi hatta mat. Dahulu cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya sampai beliau meninggal. Wa fi yadi Abi Bakrin wa Umar, demikian pula di tangan Abu Bakar dan Umar, hatta mata, sampai mereka meninggal. Jadi cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwariskan ke Abu Bakar, diwariskan ke Umar. Maknanya adalah bukan berarti di sini wallahu alam apakah ini harta warisan atau bukan, wallahu alam ya, bukan, ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabatnya. Wallahu taala a'lam.
diberikan kepada Abu Bakar, diberikan kepada Umar. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kana fi yadi Utsman 6 sinin, kemudian di tangan Utsman selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Barakallahu fikum. Adapun itu apakah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, wallahu alam. Itu juga perlu pembahasan lagi untuk menetapkannya. Kita lanjutkan. Falamma kana fi sittil baqiyah, maka ketika falamma kana fi sittil baqiyah, ketika di tahun yang berikutnya, kunna ma'ahu ala bi'ri Aris, kami bersama beliau radhiyallahu anhu di sumur Aris. Wa huwa yuharriku khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau menggerak-gerakkan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, yang ada di tangannya. Fawaqa'a fil bi'ri, maka kemudian cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh ke sumur. Fatalabnahu ma'a Utsman 3 ayyam, kami cari bersama Utsman selama 3 hari. Subhanallah, mencarinya luar biasa. Utsman adalah seorang pemimpin. Beliau tidak hanya memerintahkan mencari, bahkan ikut mencari selama 3 hari. Falam naqdir alaihi, kami pun tidak menemukannya. Abu Daud rahimahullahu ta'ala menambahkan di dalam sunannya, Sunan Abi Daud, walam yakhtalifin nasu ala Utsman radhiyallahu anhu, manusia tidak berselisih terhadap Utsman, hatta saqatal khatam min yadihi, sampai cincin itu jatuh dari tangannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat, wa min hini saqata ikhtalafatil kalimatu bainal muslimin wa kanal khatamu kal aman, dan semenjak cincin itu jatuh terjadilah perselisihan, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Mulai terjadi beberapa perbedaan, perselisihan di antara kaum muslimin. Mulai kapan? Semenjak cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari tangan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa kanal khatam, dan cincin itu kal aman, kata Imam An-Nawawi, cincin itu bagaikan aman, keamanan, benteng keamanan. Ketika cincin itu masih ada, disitulah manusia masih bersatu. Ketika cincin itu jatuh, mereka mulai berselisih. Ketika cincin itu jatuh, itulah awal mula banyak perselisihan di zaman Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Tentu yang demikian itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak meyakini bahwasanya cincin memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Barakallahu fikum, karena cincin adalah benda. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah tabaraka wa taala.